yang ngajak dia buat gabung, ngerasa butuh dukungan moral di hadapan raja. Gildan pun setuju, tapi firasat buruknya soal Nur makin kuat. Nur sendiri bisa ngerasain ketegangan di udara, tapi dia cuek aja ngikutin langkah mereka. Di ruang tahta, Raja Sigris Clay lagi rapat panas sama Rin. Mukanya merah nahan marah. Dia geram karena kerajaan Didras benar-benar enggak ngormatin perjanjian damai mereka. Rin ngangguk, bilang kalau dia udah nebak ini bakal terjadi, apalagi sejak pertemuan terakhir di mana Didras terang-terangan nuntut hak atas Dain. Di tengah suasana tegang itu, pintu ruang tahta kebuka. Putri Lain dan rombongannya masuk. Dengan riang, Lain langsung nyapa ayah dan kakak laki-lakinya, Pangeran Sigur. Inelia dan Gildan buru-buru berlutut buat ngasih hormat, tapi Nur yang buta soal etika kerajaan tetap jalan santai di belakang mereka. Rin ngelirik penyamaran yang dipakai Lain dan langsung nebak kalau sang putri pasti nyelinap keluar tanpa izin. Lain ngaku, bilang kalau itu satu-satunya cara buat nemuin pria yang udah nyelamatin dia. Raja Sigris pun ngalihin perhatiannya ke Nur. Nur cuma sedikit nunduk, minta maaf datang dengan penampilan berantakan dan bilang kalau sang putri maksa buat datang cepat-cepat. Dia juga jujur kalau dia bukan bangsawan, jadi nggak biasa sama etiket, dan minta maaf kalau nanti nggak sengaja ngomong kasar. Sang raja malah senyum tipis. Enggak apa-apa, katanya. Justru lebih gampang ngobrol tanpa formalitas. Raja Sigris lalu ngulurin tangan. Atas nama kerajaan Clay, dia ngucapin terima kasih karena udah nyelamatin putrinya. Dia langsung nawarin hadiah, mau duit berapa banyak, atau tanah seluas apa, sebut aja. Tapi Nur seperti kaset rusak, nolak lagi. Ucapan terima kasih aja udah cukup. Raja pun kaget, terus naikin tawarannya. Gimana kalau setengah dari semua harta yang kerajaan dapat dari Dain? Rin sampai keselek dengar tawaran segila itu, tapi Nur tetap nggak tertarik. Bingung mau ngasih apa lagi, sang raja bangkit dari tahta dan ngambil pedang pusaka yang tergantung di dinding. Kalau gitu, terima aja pedang ini, katanya. Rin langsung protes, bilang kalau pedang itu terlalu berharga. Tapi raja santai aja, aku udah nggak pernah makai pedang itu lagi. Anggap aja sebagai kenang-kenangan. Akhirnya Nur setuju. Cobalah ayunkan, kata sang raja. Nur nurut. Dengan satu tangan dia ngayunkan pedang itu. Seketika, gelombang energi dahsyat melesat dari ujung pedang, nyiptain angin kencang yang bikin semua orang di ruangan itu kaget. Raja natap Nur dengan takjub. Dia punya satu permintaan lagi, tolong latih Lain jadi seorang petualang. Tapi Nur nolak halus. Katanya, enggak ada yang bisa dia ajarin ke orang seberbakat sang putri. Ngerasa urusannya udah kelar, Nur pun pamit. Pas jalan keluar, dia ngamatin bentuk pedang barunya. Bentuknya pas banget buat ngorok selokan yang biasa dia bersihin. Besok pagi akan kucoba, pikirnya dalam hati. Sebelum nyampe gerbang, Inelia nyamperin dia. Dia minta maaf atas sikap kasarnya tadi, dan ngucapin terima kasih tulus karena udah ngelindungin keluarga Clay. Sebagai gantinya, dia janji bakal ngebantu Nur kalau butuh apa-apa. Nur nerima aja biar cepat. Tapi Inelia nambahin serius. Lain kali, tunjukin rasa hormat ke raja, karena beliau mungkin enggak akan maafin lagi. Inelia lalu nanya namanya. Pas dengar nama Nur, ekspresinya langsung berubah kaget banget. Sebelum Nur sempat nanya kenapa, Inelia cuma bilang, enggak apa-apa, terus buru-buru pergi. Baru beberapa langkah, dia dijegat lagi, kali ini sama Gildan. Dengan muka dingin, Gildan nyuruh Nur ikut dia. Dia ngebawa Nur ke arena latihan. Aku menantangmu duel, katanya sambil ngambil tombak kayu. Aku cukup terkenal di ibu kota. Pilihlah senjatamu. Nur ngelihat ini sebagai kesempatan buat belajar dari veteran, jadi dia ngambil pedang kayu biasa. Dia sadar kalau mungkin bukan tandingan kesatria elit ini. Gildan mulai nyerang. Tusukan tombaknya cepat banget, tapi bagi Nur, gerakan itu terasa lambat. Dia ngehindar dengan gampang, bahkan mikir Gildan lagi nahan diri. Tolong jangan menahan diri, pinta Nur polos. Ucapan itu nyakitin harga diri Gildan. Dia pun jadi serius, ningkatin kecepatan serangannya berkali-kali lipat. Tapi tetap aja enggak ada satupun serangannya yang kena. Tiap kali Gildan nyerang, Nur kayak udah tahu serangannya mau kemana. Frustrasi, Gildan ngelancarin serangan kombinasi rumit, tapi Nur tetap bisa ngehindar dengan santai. Bisakah lebih cepat lagi?
Aku mulai terbiasa dengan kecepatan ini, kata Nur polos. Ego Gildan hancur lebur. Dia udah ngeluarin semua kemampuannya, sementara Nur malah santai. Sebagai serangan pamungkas, Gildan ngeluarin jurus spesialnya. Serangan itu melesat dengan kekuatan dahsyat, nyiptain ledakan kecil pas nabrak tanah. Tapi pas debunya reda, Nur udah nggak ada di sana. Dia udah pindah ke samping Gildan tanpa luka sedikit pun. Ngelihat kawah kecil bekas serangannya, Nur cuma bilang, "Aku tidak mau bertarung lagi." Dengan itu, dia ninggalin istana. Para kesatria lain yang nonton cuma bisa bisik-bisik nggak percaya. Mereka nggak nyangka ada yang bisa ngindarin jurus andalan kapten mereka segampang itu. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, pria bernama Nur itu jenius, dan kalau dia serius, mungkin nggak bakal ada yang bisa ngalahin dia. Kekalahan itu bikin Gildan depresi dan tenggelam dalam kenangan. Sejak dulu, dia jenius tombak. Keliling kerajaan, nantangin dan ngalahin semua petarung terkuat. Enggak ada yang bisa nandingin dia, dan itu bikin dia bosan. Bahkan setelah gabung ke kesatria kerajaan dan ngelawan monster, rasa bosan itu enggak hilang. Dia ingat gurunya pernah bilang, suatu hari salah satu muridnya bakal ngelampauin dia. Gildan selalu nunggu hari itu. Sekarang setelah duel sama Nur, pikirannya kacau. Pas Nur minta dia lebih cepat, Gildan udah ngeluarin jurus spesialnya, serangan secepat suara yang mustahil dihindari manusia biasa. Tapi Nur ngindarin itu. Gildan ngerasa benar-benar kalah. Yang lebih nyakitin, Nur ngakhirin pertarungan gitu aja, seolah ngasih belas kasihan biar dia nggak dipermalukan di depan pasukannya. Sebelum pergi, Nur bahkan bilang, "Sampai jumpa lagi." Yang di telinga Gildan terdengar kayak, "Jadilah lebih kuat." Kini Gildan ngerasa akhirnya nemu orang yang bisa nyembuhin kebosanannya. Di sisi lain, Nur sama sekali nggak tahu kalau dia lagi dianggap final boss sama Gildan. Dia tahu dia cuma selamat karena makai peningkatan fisik dan langkah bulu. Telat sepersekian detik aja, dia pasti udah mati. Nur malah mikir kalau Gildan sengaja nyocokin kecepatan serangannya biar dia nyaris nggak bisa ngindar. Mungkin sebagai pelajaran. Dia pun malah ngerasa makasih karena Gildan udah nunjukin kalau dia masih harus banyak latihan. Keesokan harinya, Nur mulai makai pedang epik dari raja buat ngorek-ngorek selokan, dan dia kaget karena bentuk dan beratnya pas banget buat kerjaan itu. Siangnya dia nyantai di hutan karena kerjaan konstruksinya ditunda gara-gara insiden miniatur kemarin. Dia mikir keras, pedang segede ini enaknya dipakai buat apa lagi, ya? Mungkin bisa jadi dayung, sekop, atau bahkan piring panggangan. Sayangnya, sihir api kecilnya terlalu lemah buat nyalain arang barbeque. Lalu tiba-tiba dia ngedengar langkah kaki, dan ngelihat putri lain udah berdiri di sana. "Aku mohon, jadikan aku muridmu," pinta lain. Nur nolak cepat, bilang nggak bisa ngajarin apa-apa karena dia belajar semuanya sendiri. Lain nawarin duit, tapi Nur tetap menolak. Putus asa, Lain pun memutuskan untuk pamer kekuatan. Ia memanggil tombak es dan menembakkannya ke dirinya sendiri, lalu menghancurkannya dengan sihir rapinya. Ia menebang pohon besar dengan belati kecil, lalu meledakkan pohon lain dengan jurus pedang sihir. Dia pikir, pertunjukan keren itu bakal bikin Nur luluh. Tapi hasilnya justru sebaliknya, Nur makin kukuh menolak. Dalam hati, Nur berpikir, gila, cewek ini jago banget. Mana mungkin aku bisa ngajarin dia? Untuk membuktikan betapa lemahnya dirinya dibandingkan lain, Nur memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya. Ia mengumpulkan sihir, menciptakan bola api kecil di telapak tangannya. Melihat itu, Lain langsung membeku. Ia teringat cerita gurunya tentang seorang anak laki-laki tak berbakat legendaris yang mampu bertahan dari pelatihan brutal di 6 sekolah sihir. Gurunya pernah berkata bahwa api kecil adalah dasar dari semua sihir api, dan butuh puluhan tahun untuk menguasainya dengan sempurna. Tapi api kecil milik Nur jauh lebih besar, lebih padat, dan lebih stabil dibandingkan milik penyihir terhebat sekalipun. Lain sadar, itu bukan kekuatan biasa. Itu adalah bukti penguasaan sihir tingkat dewa. Rasa malu menyelimuti dirinya. Ia menyesal telah pamer kemampuan dangkalnya di depan sosok sehebat itu. Di matanya, Nur kini bukan lagi orang biasa, melainkan seorang master sejati, yang rendah hati dan tetap bekerja sederhana demi menolong orang lain. Lain pun menyadari, kekuatan sejati bukan cuma soal sihir, tapi juga karakter. Ia harus belajar dari pria ini. Sementara itu,
Di tempat lain,